Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Isani Maselvi sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Perancangan Database karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengolahan transaksi UMKM. Pada kesempatan kali ini kami mengambil pengelolaan data dari tunggal panaluan car wash and bike. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok. Saya Arayan Sadikin dengan NIM 2510533028. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2510532026. Saya Bayu Firdaus dengan NIM 2510532008. Untuk latar belakang dari UMKM yang kami pilih yaitu Tunggal Panaluan 94 Car Wash and Bike didirikan pada bulan Maret 2023 oleh 3 orang pendiri yang melihat adanya peluang usaha di bidang jasa pencucian kendaraan bermotor. Usaha ini berlokasi strategis di Jalan Prof. Dr. Hamka, tepat di samping SPBU Tabing, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Layanan utama yang ditawarkan meliputi cuci mobil, cuci motor, serta cuci karpet dengan sasaran utama yaitu warga yang memiliki kendaraan pribadi. Saat ini, usaha usaha tersebut telah memperkerjakan 10 orang karyawan yang terlatih dalam memberikan pelayanan cepat dan berkualitas. Sebagai bentuk Dan bulan kompetitif, tunggal panaluan 94 Car Wash and Bike menyediakan ruang tunggu yang nyaman dilengkapi fasilitas WiFi gratis sehingga pelanggan dapat tetap produktif atau santai selama menunggu. Selain itu, jam operasional yang konsisten yaitu setiap hari pada pukul 8 hingga 6 sore memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam memilih waktu kunjungan. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Tunggal Panaluan 94 Car Wash and Bike berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam layanan pencucian kendaraan di wilayah Tabing dan sekitarnya. Dan dilanjutkan oleh rekan saya, Bayu. dan yang selanjutnya adalah tujuan analisis. Yang pertama adalah mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Yang kedua, menilai kemampuan membayar kewajiban, likuiditas, dan solvabilitas. Yang ketiga, mengukur efisiensi penggunaan aset dan modal. Dan yang terakhir adalah membantu manajemen menentukan kebijakan keuangan yang tepat. Dan dalam penyusunan eh, tugas Microsoft Excel ini kami menggunakan eh, dua data. Yang pertama adalah data keuangan, yaitu laporan kendaraan masuk. Laporan ini berisi data jumlah kendaraan yang masuk ke cucian tunggal Panuluan 94 Car Wash pada periode Agustus sampai September 2025. Jenis kendaraan yang dicatat meliputi karpet, mobil, dan motor. Untuk kategori mobil dibagi menjadi tiga, yaitu mobil besar, sedang, dan kecil. Sementara itu untuk motor dibagi menjadi dua kategori, yaitu motor besar dan kecil. Dan yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisi data yang mencakup pendapatan, pengeluaran, keterangan, serta kategori transaksi yang terjadi selama periode 2000 periode 28 Juli hingga 21 September 2025. Melalui laporan ini, seluruh arus keuangan dapat tercatat secara sistematis sehingga memudahkan dalam memantau kondisi keuangan usaha. Setiap transaksi yang masuk maupun keluar dicatat berdasarkan kategorinya, sehingga dapat diketahui sumber pendapatan utama, jenis pengeluaran, serta informasi pendukung lainnya yang berguna untuk proses evaluasi.
Selanjutnya ada fungsi Excel. Yang pertama yang kami gunakan yaitu sum, yang kedua max, yang ketiga min, keempat average, kelima if, keenam lookup, ketujuh VLOOKUP, dan yang terakhir if, or, dan and. Yang pertama ada sum. Fungsi sum di Excel digunakan untuk menjumlahkan angka dalam suatu rentang sel. Penggunaannya digunakan untuk menjumlahkan kendaraan yang masuk, menjumlahkan pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, max. Fungsi max di Excel digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan angka atau rentang sel. Penggunaannya digunakan untuk mencari jumlah terbanyak kendaraan yang masuk. Selanjutnya, min. Fungsi min di Excel digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan angka atau rentang sel. Penggunaannya digunakan untuk mencari jumlah paling sedikit yang masuk. Lalu average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka atau rentang sel. Penggunaannya digunakan untuk mencari rata-rata pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, if digunakan untuk melakukan logika pengujian kondisi. Penggunaannya digunakan untuk mengkalkulasikan target pencapaian mobil atau motor per hari. Lalu, if, or, dan and digunakan untuk membuat keputusan otomatis di Excel berdasarkan kondisi tertentu. Penggunaannya digunakan untuk mengkalkulasikan kondisi yang terdapat syarat and dan or. Lalu, selanjutnya VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada kolom pertama, suatu tabel, lalu menampilkan nilai dari kolom lain yang sesuai dengan baris tersebut. Penggunaannya digunakan untuk menentukan kategori pada keterangan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada HLOOKUP digunakan untuk mencari data pada suatu tabel lalu menampilkan nilai baris lain. Penggunaannya digunakan untuk cucian kendaraan, mengelompokkan jumlah kendaraan yang masuk. Contohnya yaitu jika jumlah kendaraan sedikit, maka dikategorikan sepi. Jika jumlahnya sedang, maka dia akan dikategorikan normal, dan jika jumlahnya banyak, maka dikategorikan ramai. Dan untuk datanya akan kami tunjukkan dalam wujud Excel. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang kami olah. Yang pertama yaitu ada laporan jumlah karpet dan kendaraan masuk 1 bulan pada periode Agustus sampai September 2025. Kami di sini membagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama karpet, yang kedua mobil, yang ketiga motor, yang keempat target pencapaian per hari, dan yang terakhir keadaan. Pada mobil kami juga membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kecil, kedua sedang, dan ketiga besar. Pada motor dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama kecil dan yang kedua besar. Untuk menjumlahkan karpet, mobil, dan motor, kami menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, lalu pilih blok data yang ingin dijumlahkan. Lalu untuk mencari mencari jumlah tertinggi, kami menggunakan rumus max, lalu blok yang ingin dicari. Lalu untuk mencari jumlah terendah, kami menggunakan rumus min, min dalam kurung blok jumlah yang ingin dicari. Lalu untuk target pencapaian per hari, yang pertama mobil, syarat yang pertama yaitu target pencapaian untuk mobil tercapai jika jumlah mobil sama dengan 22. Kami menggunakan rumus sama dengan if, lalu dalam kurung blok blok jumlah kendaraan, lalu petik 2 sesuai target, lalu titik koma if, blok jumlah kendaraan,
kurang 22, lalu titik tanda petik kurang, lalu if jumlah kendaraan lebih dari 22, lalu kita petikkan melebihi. Untuk motor juga begitu juga rumusnya. Lalu untuk target harian, kita menggunakan rumus if or n. Jumlah motor dan mobil lebih sama dengan 22, H9 tambah I9 lebih sama dengan 4, lalu titik koma, jumlah mobil dan motor lebih dari 30, titik koma tercapai, titik koma tidak tercapai. Lalu untuk keadaan, kami mengkategorikannya menjadi tiga, yaitu sepi, normal, dan ramai. Rumus yang kita pakai yaitu H lookup E9 tambah F9 tambah G9 tambah H9 tambah I9 titik koma Q12 S12 lalu diabsolutkan. Lalu titik koma 2. Untuk selanjutnya kami mendapatkan laporan keuangan periode 28 Juli sampai 21 September 2025. Kami membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama pendapatan, kedua pengeluaran, ketiga keterangan, dan yang terakhir kategori. Untuk total kami menggunakan rumus sama dengan sum, lalu blok yang ingin dijumlahkan, begitu pula dengan pengeluaran. Untuk laba bersih, kami menggunakan rumus pendapatan kurang pengeluaran. Untuk kategori, kami membaginya menjadi 5 kategori. Yang pertama pendapatan, yang kedua gaji dan upah, yang ketiga konsumsi, yang keempat perbaikan dan pemeliharaan, dan yang terakhir barang dan perlengkapan. Untuk rumusnya yaitu VLOOKUP dalam kurung H10, lalu kami blok dari pendapatan pendapatan jasa sampai barang dan perlengkapan. Lalu titik koma 2 titik koma false. Lalu yang terakhir untuk laporan keuangan bulanan, kami menggunakan rumus sum sama dengan blok dari Senin sampai 28 Juli sampai 21 September. Begitu pula dengan uang keluar dan laba bersih, kami gunakan rumus blok E9 kurang blok F9. Untuk total kami juga menggunakan rumus sum E9 E16. Untuk uang keluar juga menggunakan rumus sum F9 F16. Untuk laba bersih kami menggunakan rumus sum G9 G16. Lalu untuk periode 25 Agustus sampai 20 September kami juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sum dan E31 kurang F31. Dan total dan rata-rata totalnya menggunakan rumus sum, dan rata-rata kami menggunakan rumus average E31 sampai E38. Sekian dulu dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.